Pas video ini direkord, gue adalah Head of SMB dari TikTok Indonesia dan gue juga dipercaya untuk ngehandle market Australia. Gimana caranya gue bisa achieve itu semua? Karena gue tahu gimana game bisnis ini bekerja dan cara untuk manage expectation. Di video ini gue bakalan jelasin gimana sih sebenarnya dunia profesional dan game bisnis ini bekerja. Dan sebenarnya ada banyak ekspektasi yang ada di dalam dunia ini dan gimana cara ngehandle-nya. We like Bandung. Oke, jadi sebenarnya seluruh permainan bisnis dunia profesional itu sebenarnya bisa di-summarize dalam satu kalimat, satu kata bahkan. Managing expectation. That's it. Video ini selesai. Karena memang sebenarnya sesimpel itu, teman-teman. Pikirin aja deh, problem kita. Oke, muncul itu pas ketika apa? Ada ekspektasi yang kemudian kita tidak yakin bisa jawab. Target kita munculnya dari sebenarnya adalah ekspektasi juga dari atas. Bos kita misalkan. Bosnya kita itu juga mendapatkan tugas gara-gara ada ekspektasi dari bosnya juga. Jadi sebenarnya this whole game itu adalah tentang managing expectation. Problem yang paling sering dihadapin sama talenta-talenta, terutama yang junior, untuk managing expectation ini tadi, satu, karena mereka nggak ngerti bahwa gamenya ini adalah tentang managing expectation. Kemudian yang kedua, mereka nggak tahu caranya gimana. Dan mereka nggak tahu ini sebenarnya itu gara-gara mereka belum experience saja. Karena coba deh pikir, semua angka-angka yang kita lihat, semua dashboard itu yang kita lihat, laporan yang kita lihat, itu sebenarnya datangnya dari mana? Kalau itu dalam konteks bisnis, itu datangnya dari perilaku customer atau prospek. Nah, perilaku ini yang kemudian kuantifikasi yang dihitung ya menjadi numbers, dan numbers ini yang kemudian dilaporkan, dan kemudian mereka ini melakukan suatu, kok bisa? Emang random? Enggak dong, pasti kan ada stimulusnya, ada penyebabnya nih. Enggak ada asap kalau nggak ada api. Jadi ada sesuatu yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka tonton dan segala macamnya, kemudian menyebabkan aksinya mereka. Nah, aksinya mereka ini tadi yang kemudian direkord dan kemudian dihitung, kemudian dilaporkan. Nah, sekarang kan pertanyaannya, mereka ini bisa melakukan gara-gara apa? Gara-gara satu, iya dikasih stimulus, tapi yang kedua ada responsnya mereka, ada emosinya mereka, keputusan yang mereka ambil yang tidak bisa kita lihat kecuali buktinya. Tapi keputusannya mereka itu sendiri itu nggak bisa kita lihat. Yang kita bisa lihat adalah buktinya, dan itulah yang kemudian kita ukur. Artinya semua hal ini tadi yang terjadi di tengah ini tadi itu pun juga adalah ekspektasi yang dimiliki oleh customer. Mereka punya problem, mereka butuh solusinya, dan mereka expect karena kita sudah promise ke mereka bahwa problemnya mereka ini bakalan bisa kita solve. Dan kemudian perilaku mereka inilah yang kemudian menjadi ekspektasi yang dimiliki sama bisnis. Ketika Mayora kayak ngeluarin wafer baru karena mereka sudah tahu bahwa wafer Selamat itu enak banget dan disukai oleh segitu banyak orang, pas mereka launching produk baru lagi yang sejenis, ekspektasinya adalah setelah orang nonton iklannya, dia akan pergi ke Indomaret dan kemudian check out. Jadi gitu aja sebenarnya gamenya. Nah, sekarang talenta-talenta yang muda ini tadi tidak punya pengalamannya untuk mengetahui bahwa itu adalah gamenya, dan yang kedua bagaimana menyikapinya. Dan sebenarnya cukup mudah untuk bisa menanggulangi ini semua. Caranya bukan yang sering kali dipikirin ya sama talenta muda, itu adalah berargumentasi. Pak, ekspektasi Bapak ketinggian. Nggak mempan lah, namanya juga bisnis. Mereka juga pengen cuan. Mereka pengen dapat profit setinggi-tingginya, revenue setinggi-tingginya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau bisa, tidak ada resiko sama sekali. Cuma yang kita mesti kasih tahu ke mereka adalah datanya, faktanya. Faktanya menyebutkan, Pak, bahwa begini. Kembali lagi ya tadi yang seperti kita udah lihat, bahwa semua ini melibatkan human, melibatkan aspek yang tidak bisa kita lihat dari konsumen yang adalah manusia itu tadi, tapi bisa kita lihat buktinya, bisa kita hitung, kuantifikasi. Ininya tadi nih, kuantifikasinya nih tadi, yang sebenarnya kita bisa bawa balik dan kita kasih tahu, bos, kenyataannya sih begini ya, lu bilang produk lu bakal laku dan segala macam, masalahnya selama ini yang kita udah coba hasilnya begini. Apakah itu artinya salah? Belum tentu. Kayak kita mesti lihat dulu, karena angkanya ini bisa muncul dari berbagai macam sudut pandang, tapi kita mesti bawa nih faktanya selama ini yang sudah dilakukan adalah ini dan hasilnya adalah ini. Kayak nah sekarang kalau misalkan ekspektasinya adalah untuk bisa nyampe di sini padahal kita baru nyampe di sini, berarti kan ada perbedaan ya. Nah, perbedaan inilah yang kemudian perlu disikapi. Nah, disikapi bukan dengan ngotot, bukan dengan tarik urat, tapi penjelasan, logika. Oke, supaya kita bisa ketemu di tengah, bukan artinya kita satisfying, ya udahlah gitu ya, nyerah aja gitu kan, nggak bisa setinggi ini, bukan artinya itu, tapi kita harus bisa mengerti kalau ini adalah aspirasinya, inilah titik B-nya, dan di sini adalah titik A-nya di mana kita sekarang. Gimana nih caranya dari titik A bisa pergi ke titik B? Apa aja yang diperlukan? Karena bisa, tapi kita mesti tahu
komponennya itu sebenarnya apa aja, perjalanan ke sana butuh berapa lama, butuh apa aja. Nah, jadi setelah dari situ barulah kita bisa bikin plan lagi untuk gimana caranya nyampe dari titik A sekarang ke titik B. Kalau misalkan kita mau perjalanan kita ini lebih mulus, supaya lebih dekat lagi ke titik B, supaya beneran nyampe, itu kita mesti tahu sebenarnya perjalanan ke sana itu bakal butuh apa aja. Sama lah kayak misalkan kalau kita pergi dari Jakarta ke Surabaya, di situ kan nggak tiba-tiba kita begini langsung nyampe, oke? Itu kan ada step by stepnya gitu kan, apa aja step by stepnya, nggak cuma soal nyetirnya doang ya, tapi kita bakalan oke, ini berarti sekarang mesti ada snack di perjalanan, ada duit buat tol, oke, berarti mesti ngecharge isi e-tol. Nah, dari isi e-tol itu tadi mesti ada dana di rekening, ya kan? Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba ada yang kurang, dari situ juga kita mesti, kalau di jalan, kalau misalkan kita mau jalan terus, kan kira-kira bakalan aus ya, berarti kan kita perlu sediain air, atau misalkan kita perlu lihat Google Map, taruh nih di mana aja nih bakalan ada tempat-tempat buat istirahat. Oke, nah semua perjalanan itu atau semua komponen itu di perjalanan itu perlu kita perhatikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, jadi kelengkapan itulah yang kemudian kita mesti lihat sebenarnya untuk dari A ke B ini tadi kita properly resourced apa enggak, karena kita mau gimana pun deh caranya nyampe ke B itu tadi, tapi kalau misalkan bahan bakarnya nih Pak, bensinnya ini cuma nyampe Cirebon, kagak nyampe dah tuh Surabaya, ya berarti mungkin ekspektasinya mesti di-adjust. Nah, bukan artinya, kembali lagi, bukan artinya ini harus dinegosiasikan ke bawah, enggak, bukan artinya seperti itu. Cuma kita mesti ajak supaya tim kita, termasuk sama atasan kita, itu untuk bisa mengerti bahwa kenyataannya, kondisinya itu masih seperti ini. Bukan artinya solusinya selalu pasti, wah kalau gitu mesti tambah bahan bakar, kalau gitu duit mesti dikencengin, budget mesti naikin. Enggak itu juga. Cuma kalau misalkan selama ini kita baru nyampe ke A, apapun yang kita lakukan ini tadi hasilnya baru nyampe ke situ, berarti artinya selama ini kurang cukup dari segi kuantitas atau approach-nya yang nggak cocok. Jadi artinya ada opsi untuk kita bisa membicarakan juga. Kalau misalkan selama ini kita ngelakuin kayak gini, mungkin pendekatan kita yang kurang baik, mungkin kurang cocok. Apakah kita udah beneran ngerti sama target market kita, atau mungkin kita bentar dulu deh, daripada kita genjot lagi, ngegas lagi, mendingan bentar dulu Pak, kita mau ngertiin dulu kenapa sih selama ini baru nyampe di situ. Coba kita lihat dulu nih, sebenarnya cocok nggak sih sama pasar, sebenarnya si wafer ini nih yang kita keluarin tadi nih, beda nggak sih sama Selamat? Karena kalau nggak ada bedanya, ya ngapain orang beli baru, mendingan dia pakai wafer Selamat aja, dia makan itu karena dia emang udah suka ya sama itu. Sebenarnya ada tekniknya untuk bisa manage expectation dengan menggunakan data ini tadi yang kita udah hitung tadi ya, dari si perilaku konsumen, dan kemudian kita catat, kuantifikasi dan segala macam. Itu ada caranya teman-teman. Nah, untuk bisa set ekspektasi, organisasi bisnis dimanapun itu akan melakukan yang namanya forecast. Nah, forecast ini bisa dilakukan di berbagai macam level, tapi salah satunya adalah forecast untuk misalkan sales. Karena gue dari tim sales ya, jadi itu yang gue paling dekat. Nah, cuma dari forecast ini tadi, itu akan membentuk ekspektasi. Ini adalah sebuah ekspresi dari, menurut saya, itu mestinya angka penjualan ada di situ. Nah, sedangkan yang namanya forecast, ini bisa dilakukan dari dua arah. Yang pertama adalah dari top down. Top down itu bukan artinya instruksi dan kemudian ke bawah dan harus dijalankan, bukan artinya itu ya. Top down itu artinya adalah data yang dipakai, atau forecast yang dihasilkan ini tadi, itu didapat dari angka-angka historical. Nggak terlalu melihatin konteks banget sih, kecuali konteks-konteks yang besar. Contohnya kayak bulan Ramadan, di mana penjualan FMCG untuk kue kering, termasuk wafer juga kemungkinan besar bakal naik, itu termasuk. Tapi faktor-faktor yang lebih kecil lagi nggak kelihatan sama sekali dari situ, oke? Jadi dia akan pakai data yang historical aja untuk kemudian dia membuat sebuah ekspektasi mestinya di kuartal ketiga tahun ini akan seperti ini mestinya. Itu contohnya. Oke. Kemudian arah yang kedua itu adalah yang disebut dengan bottom up. Nah, bottom up ini yang kemudian akan melihat berbagai macam konteks lapangan untuk bisa datang ke konklusi dari ekspektasi itu sendiri. Nah, seringkali bottom up sama top down itu akan berbeda. Normal lah ya, dimana ekspektasi dari perusahaan biasanya jauh lebih tinggi daripada apa yang tim di lapangan bilang. Ini normal, by the way ya teman-teman. Ini bukan suatu yang salah. Bukan artinya harus dipasangkan supaya bisa ketemu, tapi ini yang kemudian perlu untuk didiskusikan dan disikapi, supaya tujuannya adalah kedua belah pihak yang melakukan forecast ini tadi mengerti angkanya ini datang dari mana, supaya faktor-faktor yang menjadi perbedaan antara asumsi yang dilakukan di top down dan asumsi yang diambil di bottom up itu bisa direconcile, bisa dicari tahu sebenarnya perbedaannya di mana yang nggak ketemunya,
atau pemahamannya. Dari situlah kemudian bisa muncul inisiatif yang baru, bisa kemudian muncul alignment untuk oke, berarti projectnya yang akan penting untuk 6 bulan ke depan adalah A, B, C, D ini ya. Dari situlah sebenarnya nilai untuk exercise forecasting bottom up sama top down. Dan yang kita cari di sini sebenarnya teman-teman itu bukanlah crystal balling. Kita di sini lu nggak mau untuk membuat sebuah prediksi yang seakan-akan kayak ahli nujum. Oke, lu bisa melihat masa depan. Liverpool menang 8-2 versus Aston Villa. Enggak begitu, teman-teman. Oke, yang kita cari sebenarnya adalah konsistensi. Jadi apapun yang kita keluarin, baik itu top down maupun itu bottom up, dimanapun kita timnya berada, yang kita pengen achieve itu adalah bahwa angkanya itu secara garis besar dalam waktu yang cukup panjang, yang reasonable, itu angkanya memang sekitaran segitu. Karena yang kita cari adalah dari konsistensi itu tadi akan terbentuklah credibility, dan credibility inilah yang kemudian akan mendorong kita untuk menjadi salah satu trusted party, trusted advisor di dalam company, dan itu adalah salah satu modal utama buat dipromosikan. Intinya game bisnis ini penuh dengan ekspektasi, sama seperti kehidupan pada umumnya lah ya, dan ada caranya untuk bisa berkomunikasi untuk ngehandle ekspektasi ini tadi dengan cara yang metodis, dengan cara yang lebih logis dan bisa diterima sama bisnis, yaitu dengan bahasa data, bahasa angka. Dan dengan angka inilah kita bisa mendemonstrasikan, satu, bahwa kita mengerti bisnisnya ini sebenarnya kondisinya gimana. Kedua, kita bisa mengerti, menunjukkan bahwa kita mengerti kalau bisnisnya ini sebenarnya bisa ke level mana dan butuh apa, dengan waktu berapa lama untuk bisa nyampe ke sana. Dan ketika kita bisa mengkomunikasikan dua hal ini tadi, kita bisa secara langsung dan tidak langsung mengkomunikasikan bahwa kita orang yang sangat mengerti dan juga care sama bisnisnya ini.